Bapaknya memodifikasi motornya, di depannya itu ditampilkan seperti layar di dashboardnya itu. Jadi anaknya di belakang mulai menghafalkan Qurannya, Insya Allah. Bapaknya di depan pegang catatan ayatnya. Di jalan itu nggak ada yang sia-sia, Masya Allah. Sambil lihat ke depan, begitu anaknya hafalan, bapaknya lihat ke bawah. Di jalan nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Anaknya menghafal di belakang, bapaknya mengecek lagi hafalan. Semuanya itu bermakna. Begitu tiba di tempat tujuan pada gurunya, subhanallah, sudah jauh-jauh datang 20 km. Sampai di sana, gurunya cuma minta bacakan satu ayat. Satu ayat saja. Sampai kemudian pulang lagi, datang lagi, diminta suruh baca ayat satu lagi. Jadi cuma satu saja. Sampai anak ini mengatakan pada bapaknya, kita sudah jauh-jauh pak, katanya datang ke sini, cuma diminta baca satu ayat. Kata bapaknya, tidak mungkin ada guru memberikan petunjuk kecuali kebaikan. Ikuti saja nak, bersabar. Masya Allah, ternyata gurunya itu sedang mengobati dulu penyakit-penyakit di lisannya. Di huruf yang belum sempurna diucapkan, disempurnakan, didengar, disempurnakan. Ketika sampai satu juz, semua makhraj sudah benar. Ketika semuanya sudah benar, kesananya semakin mudah, tidak ada yang diluruskan lagi. Masya Allah, ya. Tidak ada yang diluruskan lagi. Tapi yang paling luar biasa, saya ingin sampaikan, anak ini kemudian hafal Quran. Hafal Quran, bapaknya yang nganter nggak hafal Qurannya, anaknya yang nggak bisa lihat hafal Qurannya. Ya. Masya Allah, ketika pulang sampai di rumahnya, diketahui kisah ini oleh salah seorang reporter dari stasiun televisi, ya. Datang ke situ, ini poinnya, ya. Datang, kemudian diminta dicek hafalan Qurannya, Masya Allah. Di akhir kemudian ditanya, perhatikan, ya Syekh Musa. Saya langsung lihat tayangan ini, ibu sekalian, bapak sekalian, ini orang tuanya duduk-duduk seperti ini, anaknya diwawancara dengan penuh senyuman, ditanyakan, ya Syekh Musa, wahai katanya Syekh Musa, jika anda sekarang diperkenankan oleh Allah untuk berdoa meminta, ya, apa yang akan anda minta? Apakah minta untuk bisa melihat? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan kali, kalau saya diperkenankan kepada Allah untuk memohon saat ini, saya akan memohon untuk terus dibutakan sampai hari kiamat. Karena dengan buta ini saya bisa menghafalkan Quran. Saya takut kalau dikembalikan bisa melihat kembali, saya takut Quran meninggalkan saya. Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah. Saat saya sendirian menghadap kepadanya, lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. Kalau anak yang buta saja, tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal. Dia bawa, masih merasa banyak dosanya. Maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan, waktunya masih panjang, diberikan kesempatan, sampai hari ini belum mau menghafal juga. Dengan cara apa lagi mesti diingatkan?